Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najma Syahar Banu, selaku mahasiswa STI Alhamidiyah Jakarta semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah selaku mahasiswa Universitas Islam Depok Al-Karimiyah. Penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning terhadap hasil belajar peserta didik. Studi kasus yang dilakukan di SMP Islam Nurul Hayat, Depok. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua variabel. Yang pertama ada variabel X dan variabel Y. Variabel X ini disebut juga independent variable atau variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu adalah model cooperative learning. Yang kedua adalah variabel variabel Y ini disebut juga dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikat ini dalam penelitian yaitu adalah hasil pembelajaran SKI pada peserta didik. Kemudian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik di SMP Islam Nurul Hayat yang berjumlah 32 siswa dalam 3 kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh yaitu teknik yang dilakukan peneliti di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena populasi terhitung kecil atau sedikit. Dalam penelitian ini dilakukan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner atau angket yang diberikan kepada peserta didik, dan kedua ada observasi. Observasi peneliti turun langsung ke lapangan di SMP Islam Nurul Hayat Depok, dan yang ketiga ada dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 6, yaitu ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji normalitas, yang keempat uji korelasi, yang kelima uji koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Saya masuk pada hasil uji validitas. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Pada hasil uji validitas ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Dari 30 item angket ini, total instrumen yang valid ada 26, dan di antara 30 ini ada 4 yang tidak valid. Pada item angket nomor 12, nomor 19, 21, dan juga 30 ini tidak valid. Sementara 26 lainnya instrumen terhitung valid. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik atau sudah bisa digunakan. Di sini sudah dimasukkan di tabel. Hasil perhitungan reliabilitas ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Mendapatkan hasil 0,86473. Artinya R11 lebih besar dari 0,06, yaitu 08473. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut bersifat reliable dan bisa disajikan sebagai alat untuk pengambilan data. Selanjutnya hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai lebih besar dari 0,005, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun apabila kurang dari 0,005, maka hasil residual berdistribusi tidak normal. Dapat dilihat di sini tabel yang sudah dimasukkan hasil uji normalitas. Dalam hasil uji normalitas di sini melihat bahwa hasil nilai signifikansinya adalah 0,200, yaitu lebih besar dari, yang artinya lebih besar dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Di sini ada hasil uji korelasi. Hasil analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh model cooperative learning terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Islam Nurul Hayat. Di sini ada dua tabel, yang pertama ada korelasi dan yang kedua nilai koefisien. Pada nilai korelasi, dari hasil perhitungan korelasi di atas pada tabel tersebut terbukti bahwa terdapat
pengaruh yang baik antara penggunaan model kooperatif terhadap hasil belajar peserta didik. Sementara pada nilai koefisiens untuk interpretasi terhadap kuatnya pengaruh model pembelajaran cooperative learning terhadap hasil belajar peserta didik termasuk dalam kategori kuat terdapat pada interval koefisiens 0,600 sampai 0,799. Jadi terhitung tinggi. Selanjutnya adalah hasil koefisiens determinasi. Dari hasil koefisiens determinasi ini, untuk menjelaskan bagaimana efek gabungan antara variabel X atau model pembelajaran cooperative learning terhadap variabel Y, mempengaruhi dari variabel Y atau hasil belajar peserta didik. Di sini, pada tabel ini, variabel X dan mempengaruhi variabel Y ini diwakili oleh just R square. Dari output tersebut diperoleh koefisiens determinasi sebesar 52,6%. 52,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning atau variabel X ini dapat mempengaruhi variabel Y atau hasil belajar peserta didik sebanyak 52,6%. Sementara 47,4% lainnya yaitu dari variabel lainnya. Oke, memasuki pada hasil uji yang terakhir yaitu adalah hasil uji hipotesis. Pada bagian ini akan menyajikan hasil dari model cooperative learning dan terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Jadi data cooperative learning, model cooperative learning ini diambil dari angkat atau kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada peserta didik. Kemudian data yang diambil untuk hasil belajar yaitu adalah nilai ATS peserta didik. Oke, di sini ada tabel dari hasil uji hipotesis. Dari perhitungan tabel tersebut diketahui bahwa nilai T yaitu 5.768, maka H ditolak dan H diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y. Oke, jadi dari semua hasil pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif atau pengaruh baik yang pada model pembelajaran cooperative learning terhadap hasil belajar peserta didik pada materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Nurul Hayat Depok. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya sajikan. Saya menyadari banyaknya kekurangan, baik dari penyampaian ataupun pembahasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton hingga akhir dan peneliti yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.